Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan mendeskripsikan tentang gelombang permukaan atau surface wave, terkait konsep dasar dan aplikasinya. Pertama, kenapa kok kita perlu mempelajari surface wave? Di antaranya adalah satu, sekitar 70% energi gelombang seismik ialah gelombang permukaan. Nanti kita akan lihat gelombang permukaan itu yang seperti apa. Pengukurannya mudah karena energinya yang sangat besar itu. Kedua, gelombang permukaan ini dibagi menjadi dua, yakni gelombang Rayleigh sama gelombang Love, di mana gelombang Rayleigh itu adalah superposisi antara gelombang P dan SV yang menjalar di dekat permukaan, dan gelombang Love adalah SH yang menjalar di dekat permukaan. Kemudian gelombang Rayleigh ini dapat diukur melalui geopon vertikal dan horizontal. Nanti kita akan mendeskripsikan itu juga. Sedangkan kalau gelombang Love adalah geoponnya adalah geopon horizontal. Selanjutnya, baik gelombang Rayleigh maupun gelombang Love memiliki karakteristik yang dispersif saat melewati batas lapisan. Pertanyaan selanjutnya adalah, dispersif itu sendiri apa? Nanti kita juga akan membahas terkait itu. Selanjutnya adalah fungsi dari karakterisasi atau eksplorasi gelombang permukaan ini adalah untuk mengidentifikasi gelombang geser bawah permukaan, yang akurasi dari gelombang permukaan ini cukup akurat jika dibandingkan dengan tes in situ atau tes dengan cara pengeboran, kemudian diukur kecepatan gelombang gesernya. Pertama, ini di sini ini adalah data seismik, misalkan yang data seismik yang terukur pada bagian ini adalah gelombang primer biasanya. Sedangkan kalau yang di gelombang ini yang memiliki amplitude yang tinggi ini adalah gelombang permukaan, entah itu adalah gelombang Rayleigh maupun gelombang Love. Artinya di sini dominasi gelombang permukaan itu sangat-sangat besar di dalam data seismik. Nah, gelombang Rayleigh maupun gelombang Love ini di dalam pengukuran data seismik seringkali, kalau yang seismik eksplorasi untuk identifikasi minyak itu seringkali dibuang karena dianggap sebuah noise. Namun dalam untuk mengkarakterisasi VS sebagai fungsi kedalaman atau kecepatan gelombang geser, justru gelombang Rayleigh maupun gelombang Love yang dicari. Kenapa kok VS ini dibutuhkan? Karena untuk beberapa aplikasi itu malah justru yang dibutuhkan adalah gelombang geser. Misalkan salah satunya adalah untuk hazard assessment kerusakan bangunan saat nanti terjadi gempa bumi. Gelombang permukaan tadi ada dua, yakni gelombang Rayleigh sama gelombang Love. Jika misalnya pencarian gelombangnya ini berarah atau ke kanan, maka particle motionnya ini berputar semacam ini. Ini kalau gelombang Rayleigh. Sedangkan kalau gelombang Love, bergeraknya ke kanan, terus ini adalah tanda panah, ini adalah arah particle motionnya. Artinya particle motionnya tegak lurus dengan arah propagationnya. Selanjutnya, tadi kenapa kok ini yang, sedangkan yang particle motion untuk gelombang Rayleigh itu berputar? Itu karena adanya superposisi antara gelombang P primer yang searah penjalanan gelombang sama gelombang SV, sehingga superposisinya dia membentuk suatu elip atau lingkaran yang semacam ini. Selanjutnya, dispersi gelombang itu apa? Itu yang jadi pertanyaan selanjutnya, itu adalah ini. Dispersi gelombang biasanya dapat kita lihat dari data seismik pengukuran. Misalnya ini dari pengukuran yang terekam di geopon secara vertikal, artinya ini gelombang
gelombang relik. Kalau misalkan ini amplitude yang tinggi ini cuman dalam range waktu sekian, sebagai fungsi offset atau fungsi jarak dari sumber geopon, sumber getarannya, geoponnya, amplitude dari gelombang relik tersebut semakin lebar. Ini yang disebut sebagai dispersi gelombang relik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok dispersi gelombang relik itu terjadi atau gelombang permukaan itu terjadi? Dispersi gelombang terjadi saat adanya batas perlapisan atau karena ada sistem perlapisan secara vertikal atau bumi tersebut berlapis. Secara ini kalau deskripsi secara time dan posisi. Sedangkan kalau hasil dari processing ini atau memproses ini dengan menggunakan FK, transformasi FK atau transformasi radon, nanti akan didapatkan frekuensi sebagai fungsi phase velocity sebagai fungsi frekuensi. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kecepatan atau phase velocity-nya tergantung pada frekuensi. Ini yang disebut sebagai dispersi dari gelombang. Kalau gelombang tidak mengalami dispersi, maka phase velocity-nya tidak bergantung pada frekuensi atau phase velocity-nya selalu sama nilainya. Dan itu terjadi pada bumi yang homogen. Atau dia hanya terjadi buminya hanya satu lapisan saja. Misalkan ini lanjutannya, pada permukaan atas ini, yang di atas ini dia tidak terjadi dispersi gelombang. Di sini jarak antar gelombang reliknya itu memiliki range waktu yang mirip. Sedangkan kalau di transformasi FK untuk mendapatkan phase velocity sebagai fungsi frekuensi atau velocity spektrumnya, phase velocity-nya konstan sebagai fungsi frekuensi. Artinya ini tidak mengalami dispersi. Sedangkan kalau dispersi gelombang relik, ya ini mirip seperti tadi, bahwa range dari frekuensi waktu dari gelombang reliknya pada offset awal dia sangat-sangat kecil, sedangkan lama-kelamaan akan membesar gelombang reliknya. Dari sini ketika dianalisa menggunakan beberapa metode, misalkan FK, nanti akan ketemu velocity spektrumnya, di mana ini dihasilkan phase velocity sebagai fungsi frekuensi atau phase velocity-nya berubah terhadap frekuensi. Inilah yang disebut sebagai dispersi gelombang Rayleigh. Selanjutnya, hasil analisa data kurva dispersi nanti di hasil akhir itu adalah kecepatan gelombang geser atau VS. Kecepatan gelombang geser yang dihasilkan oleh surface wave, analisa dari surface wave, itu mirip dengan kecepatan gelombang geser yang dihasilkan dari tes yang invasif, metode invasif. Ini buktinya, ini dia hampir kurvanya berimpit dengan ini, dengan kurva garis ini, titiknya itu. Selanjutnya, karakteristik dari kurva dispersi, entah itu kurva dispersi gelombang Rayleigh ataupun gelombang Love. Gelombang Rayleigh yang menjalar di dekat permukaan itu memiliki panjang gelombang yang pendek, sedangkan kalau yang jauh dari permukaan atau yang dalam memiliki panjang gelombang yang tinggi, di mana panjang gelombang yang tinggi ini berkorelasi dengan frekuensi yang rendah, sedangkan yang panjang gelombang yang kecil berkorelasi dengan frekuensi yang tinggi. Artinya dari sini, kalau misalnya ada sistem perlapisan bawah permukaan yang seperti ini, misalnya ada 4, 1, 2, 3, 4,
Di frekuensi tinggi itu mencerminkan kecepatan gelombang pertama, kecepatan lapisan pertama Vs. Yang kedua itu biasanya frekuensi yang agak kecil lagi, lapisan ketiga ya frekuensi yang lebih kecil lagi, dan lapisan yang keempat frekuensi yang lebih kecil lagi. Kalau misalkan ini itu pelan-pelan dia naik, artinya di sini kecepatan gelombang gesernya pelan-pelan juga naik. 100, 180, 280, dan 400. Begitu pula dengan yang di bawah ini, misalkan contohnya ini ada 4 lapisan. Yang awal dicerminkan oleh frekuensi yang besar, layar pertama, layar kedua atau lapisan kedua oleh yang frekuensi agak kecil lagi, dan seterusnya demikian. Karena di sini ada kecepatan gelombang geser yang lebih besar, lapisan 2 kecepatan gelombangnya lebih besar daripada kecepatan gelombang lapisan ketiga, maka bentuk dari kurva dispersinya adalah naik, kemudian turun, naik lagi. Itu adalah karakteristik dari kurva dispersi. Secara umum, langkah-langkah dalam eksplorasi gelombang permukaan itu ada 3. Pertama, akuisisi data. Akuisisi data ini atau pengambilan data bisa dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Aktif dalam artian kita ngasih sumber ke geobon, ya. Pasif ketika kita tidak perlu sumber. Kemudian analisa sinyalnya, yakni dari sinyal domain waktu ini kemudian nanti dibawa ke domain bilangan gelombang sama omega atau frekuensi. Terus kemudian ini nanti setelah dari sini kemudian dibawa lagi ke domain frekuensi, ke kecepatan phase velocity tadi atau spektrum tadi. Kemudian dari hasil kurva dispersi ini, hasil dari analisa processing ini atau analisa dari domain waktu ke domain frekuensi ini adalah kurva dispersi. Ini dari kurva dispersi ini kemudian dilakukan inversi. Inversi ini untuk menghasilkan kecepatan gelombang geser sebagai fungsi kedalaman. Pengukuran gelombang permukaan baik itu loft maupun relic itu ada 2, yakni pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Pengukuran aktif seperti pengukuran seismik refraksi biasa, jadi geobon dibentangkan, kemudian ada sumber gitu, kemudian nanti terekam, dan kemudian nanti dilakukan analisa sebagaimana yang sebelumnya tadi, langkah-langkah dalam menganalisa data tadi. Kemudian setelah itu ada juga pengukuran pasif yang sistem pengukurannya mirip dengan pengukuran mikrotremor, yakni sensor diletakkan gitu saja, didesain sebagaimana desain pengukuran, kemudian diletakkan. Biasanya ini minimal butuh 3 sensor yang membentuk array tertentu. Dan ini biasanya memerlukan paling enggak 30 menit dalam setiap titiknya. Desain pengukuran gelombang permukaan ada beberapa desain. Misalkan kalau yang aktif itu umumnya membentuk suatu baris semacam ini. Kalau yang pasif itu kadang membentuk lingkaran, ada yang membentuk huruf L, ada yang membentuk huruf T, ada yang kotak atau yang segitiga atau yang bulat semacam ini. Jadi macam-macam. Selanjutnya untuk tadi kita telah membahas bahwa gelombang relik itu adalah superposisi antara gelombang P sama SV yang secara deskripsi gambarnya dari sini ke sini arahnya. Sedangkan kalau gelombang loft adalah merupakan gelombang SH yang menjalar di permukaan sehingga arahnya gini. Dengan demikian maka nanti dari filosofi ini, gambar ini kita bisa mengetahui kalau
gelombang relik itu bisa diidentifikasi menggunakan geopon atau sensor vertikal dan radial, sedangkan kalau gelombang loft itu pakai sensor transversal. Dan berikut merupakan desain pengukuran gelombang permukaan. Misal, kalau gelombang permukaan kita pengen menganalisanya yang komponen gelombang relik yang vertikal, misalkan demikian, geoponnya adalah geopon vertikal, kemudian ini dikasih sumbernya juga arahnya vertikal. Sedangkan kalau kita pengen menganalisa gelombang relik yang radial, maka sensornya adalah sensor horizontal, sumbernya sama, vertikal juga. Sedangkan kalau kita pengen menganalisa gelombang loft, maka geoponnya adalah geopon horizontal yang arahnya transversal ini, dengan kita ngasih sumbernya adalah sumber yang arah horizontal. Ini dari bukunya Pak Dalmoro. Kemudian setelah data dilakukan, pengambilan data tadi, kemudian ada proses analisa sinyal yang awalnya domain frekuensi ini sebagai domain yang ini yang awalnya domain waktu sebagai fungsi offset atau jarak, kemudian dianalisa sinyal untuk membuat domain frekuensi dan wave number atau panjang gelombang. Yang setelah ini kemudian ditransformasi membentuk phase velocity sebagai fungsi frekuensi. Nah, dari sini kemudian nanti setelah dapat ini kurva dispersi, kemudian diinversi untuk menghasilkan ini kecepatan gelombang geser bawah permukaan. Kalau di titik ini ada kurva dispersi hasil analisa sinyal sebelumnya, kemudian yang garis ini merupakan data perhitungan, yakni dari parameter model ini. Tadi kita telah membahas bahwa pengukuran gelombang seismik atau khususnya yang gelombang permukaan itu ada dua jenis, pasif dan aktif. Kemudian kelebihan masing-masing itu apa? Salah satunya, misalkan ini analisa dari MASW itu merupakan aktif. Frekuensinya, ring frekuensinya misalkan ini sekitar 40 sampai 5 Hz. Sedangkan kalau yang ReMi velocity spectrum ini merupakan hasil dari pasif seismik. Untuk menganalisa gelombang permukaan, hasilnya adalah dia jelas di sekitar di bawah 5 Hz. Jadi, atau artinya di sini aktif dan pasif ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau tadi kita telah mendeskripsikan bahwa frekuensi yang tinggi mampu mencitrakan dekat permukaan dengan baik, sedangkan kalau frekuensi yang rendah itu dia akan mendeskripsikan atau mencitrakan kedalaman yang kecepatan gelombang geser untuk yang kedalaman tertentu, yakni yang lebih dalam tadi. Nah, ini artinya penggabungan antara analisa data gelombang permukaan aktif dan pasif ini sangat-sangat menguntungkan biar bisa mengisi kekurangan masing-masing. Sebagaimana kita telah pernah melakukan ini. Misalkan ini analisa dari dispersi dari seismik pasif, misalnya pengukurannya ini channel 1 sampai channel sekian, kemudian waktu ini domain waktunya, pengukurannya bentuknya dia membentuk L. Nah, ini kurva dispersinya ini phase velocity sebagai fungsi frekuensi. Ya, ini antara frekuensi 20 sampai 4 Hz. Aplikasi gelombang permukaan ini diantara adalah penilaian bahaya amplifikasi dan likuifaksi. Kenapa kok amplifikasi? Atau
amplifikasi atau penguatan gelombang ini biasanya di dalam asesmen penilaian bahaya kegempaan itu parameter yang kita butuhkan adalah VS atau kecepatan gelombang geser, di mana kecepatan gelombang geser ini bisa dideriv atau bisa kita estimasi dari analisa seismik atau gelombang permukaan ini. Dan selanjutnya adalah likuifaksi. Likuifaksi berkaitan dengan pemampatan suatu tanah akibat getaran yang mengganggu yang mengganggu ikatan betul-betul dari tanah, karena juga terganggu oleh air tanah yang ada di pori-pori dari tanah tersebut. Biasanya likuifaksi ini terjadi saat ketika ada gempa bumi yang dimana tanahnya tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu, biasanya pasir atau sedimen yang memiliki VS yang rendah. Misalkan terus selanjutnya identifikasi zona lemah pada longsor, di mana zona lemah atau lapisan tanah yang lapuk atau yang mudah longsor itu memiliki kecepatan gelombang geser yang rendah. Identifikasi saturasi fluida pada pit, misalnya pada ini diketahui di dalam pengukuran ini itu lapisan tanahnya homogen, tetapi ketika dianalisa kurva dispersi gelombang relik ada semacam perubahan kecepatan antara awal sampai akhir ini, sehingga ketika diinversi adalah bentuknya semacam ini. Nah, yang di permukaan ini yang efek saturasi dari fluida pada lapisan tanah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.